Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Iya, betul. Jadi pada saat Doktif melihat ada VT yang diupload di akun Richard Lee, pada saat itu Doktif melihat bahwa kondisi Pak Afrizal dalam kondisi yang sangat tertekan. Jadi Doktif juga sempat berkonsultasi dengan ahli psikologi, mengatakan bahwa memang kondisi Pak Afrizal pada saat itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja dan benar-benar dalam kondisi yang tertekan. Jadi menurut Doktif memang apa yang dikatakan itu berada di bawah tekanan, seperti itu. Untuk pertama kali ketemu emang cukup miris ya. Beliau ada rasa ketakutan yang luar biasa dan Doktif juga sempat mempertemukan beliau dengan istri dan anaknya karena Doktif menerbangkan istri dan anaknya dari Medan ke Palembang karena anaknya pun berkata bahwa sangat merindukan bapaknya. Karena dijemput itu memang belum sempat pamitan dengan bapaknya. Jadi si anak ini pengen banget ketemu dengan bapaknya, jadi Doktif memfasilitasi untuk menerbangkan istri dan anaknya ke Palembang. Jadi pada saat bertemu itu cukup terjadi suasana yang sangat haru biru ya, sangat mengharukan. Jadi saling melepas rindu itu Doktif juga sangat tersentuh karena memang Doktif saja yang belum pernah ketemu melihat kondisi seperti itu aja udah nggak tega gitu. Tapi kok Doktif lihat kenapa seorang DRL kok bisa memasukkan asisten yang sudah 2 tahun mengabdi ke dalam sel seperti itu. Tapi saat ini kan yang bersangkutan Pak Afrizal sudah jadi tahanan kota ya. Nah, mungkin ada nggak sih mungkin jaminan atau mungkin kan biasanya kayak itu ada penjamin yang mungkin kalau untuk Pak Afrizal Salah satunya yang menjaminkan itu adalah Doktif juga. Jadi Doktif pun menjadi penjamin dari penangguhan penahanan Pak Afrizal seperti itu. untuk sisa masa hukumannya sendiri mungkin berapa? Karena memang ini seharusnya masuk ke tipiring ya, tindak pidana ringan karena memang kan dugaan uangnya hanya sekitar 2 juta. Jadi sebenarnya ya bukan suatu masalah yang besar sebenarnya. Tapi dibuat jadi besar oleh DRL untuk menggiring opini, membuat berita seolah-olah memang ini atas perintah Doktif untuk menjatuhkan Doktif. Intinya sih hanya begitu. Jadi untuk meruntuhkan kredibilitas Doktif di mata masyarakat Indonesia. Ya, kalau tadi dari pernyataan dari Pak Afrizal sendiri kan ada beberapa beliau juga melihat ada skincare yang dicampur. Nah, kalau Dokter sendiri ini mungkin gimana sih mungkin untuk melihat itu artinya kan di situ ada hal yang berbahaya ya untuk masyarakat. Betul, jadi sebenarnya begini, yang dicampurkan adalah haki atau hidrokinon. Hidrokinon itu adalah suatu bahan aktif yang mendapatkannya itu kita harus dengan resep dokter. Beda dengan merkuri. Ya, kalau merkuri itu jelas tidak boleh digunakan. Kalau hidrokinon itu boleh digunakan tapi dengan pengawasan dokter, dengan resep dokter. Nah, apa yang dilakukan oleh DRL ini mencampurkan pada saat itu brandnya namanya Revaquin dengan brand Helwa, dicampurkan dan dimasukkan ke lab sehingga keluar hasil lab positif hidrokinon itu bukan murni dari body lotion tersebut tapi dari hasil pengoplosan yang dilakukan oleh DRL. Nah, ini adalah suatu dugaan tindak kejahatan pula di mana akan menjatuhkan brand seseorang. Tapi yang Doktif lihat motif dari DRL ini ya untuk mengalihkan berita opini atau untuk menambah kepercayaan masyarakat kepada seorang DRL. Seperti itu. Dokter sendiri mungkin melihat DRL ini apakah benar sosok seorang dokter atau mungkin seperti apa? Kalau di matanya Doktif, DRL ini adalah seorang kriminal. Kita semua teman-teman kalangan dokter pun banyak yang malu dengan adanya kelakuan seorang DRL ini. Ini cukup malu. Kenapa? Karena begitu banyak sebenarnya masalah-masalah yang dia perbuat dan dia 3 tahun yang lalu pun dia sudah dilakukan persidangan di Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sudah dilakukan persidangan, sudah dinasehati dan itu tidak terbuka oleh publik. Dan sekarang Doktif lagi mengajukan untuk dilakukan persidangan kembali. Artinya ikhtiar dokternya bisa dibilang abal-abal? Kalau dokter dia memang seorang dokter, dia memiliki ijazah dokter, tapi sikap
dan kelakuannya tidak mencerminkan seorang dokter, seperti itu. Kalau dokter sendiri kan ada kode etik ya, maksudnya di dalam kedokteran gitu kan. Betul. Kalau DRL ini apakah sudah menyalahi kode etik itu? Sangat menyalahi, bahkan bukan cuma kode etik, aturan-aturan pun banyak yang dilanggar. Salah satu misalnya surat izin praktek. Surat izin praktek itu harus dipajang berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan. Ada aturan undang-undangnya. Jadi setiap dokter wajib untuk meletakkan surat izin praktek di tempat kliniknya dia bekerja. Ya, jadi dokter melihat di kliniknya dia di Palembang, dokter mengunjungi, tidak terpajang yang namanya surat izin praktek dari seorang Richard. Tidak ada. Dan dari situ makanya dokter bilang Richard tidak memiliki surat izin praktek. Bukan tidak memiliki surat izin praktek yang sesungguhnya, tetapi dia memang tidak memasang surat izin praktek tersebut di tempat kliniknya dan itu sudah melanggar. Oleh karena itu dokter bilang dia tidak memiliki surat izin praktek tersebut. Dokter, kemarin juga aku dokter di Betul. itu katanya indikasinya ada pengaruh dari dia. Atas laporan dari dia dan memang banyak dugaan kekuatan orang dalam, ada kekuatan uang yang bermain di situ. Ada oknum-oknum Jakarta Selatan yang diduga menerima aliran dana dari seorang DRL. Dugaannya seperti itu. Dokter bisa mengatakan seperti itu, apakah mungkin sejauh ini sudah ada indikasi mungkin Banyaknya kejanggalan. Begitu banyak kejanggalan yang dokter lihat dan juga ada penyitaan handphone yang tidak ada kaitannya apapun dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh seorang DRL ini gitu. kerugian dokter? Banyak banget kerugiannya, terutama perjanjian dengan brand-brand yang mereka sudah memang sesuai kualitasnya, sudah tidak overclaim tetapi ingin untuk dokter promosikan, di mana dokter sudah ada janji untuk promosi twin date, payday seperti itu tuh jadi terhambat karena kejadian ini gitu. Ini dengan tingkah lakunya dia sangat merugikan semuanya. Sangat merugikan, terutama nama baik, imaterial, material sangat banyak sekali. Dokter boleh update sedikit terkait dengan di Polda laporan dokter mungkin sejauh ini? Yang di Polda alhamdulillah mungkin sebentar lagi kan sudah naik sidik, jadi sudah diperiksa, adiknya juga sudah dipanggil, istrinya pun sudah dipanggil, semuanya sudah dipanggil, ini tinggal menunggu gelar perkara. Nanti setelah gelar perkara mungkin akan muncul nama tersangka di Polda. Terkait dengan SS kan dokter juga sudah melaporkan. Betul, itu pun nanti bulan Juli akan ada perkembangannya yang cukup signifikan. Tapi mungkin sejauh ini dari SS apakah sudah ada komunikasi mungkin untuk Tidak ada, saya tidak mau membuka komunikasi karena setelah saya lihat sedikit aja saya membuka komunikasi, ini beritanya bisa berubah 180 derajat. Karena karakter-karakter mereka itu benar-benar di luar nalar doktif, pemikiran doktif. Jadi doktif cukup kaget, begitu pintarnya bermain di media, begitu pintarnya membentuk framing di masyarakat seolah-olah wanita muslimah seperti DRL ini seolah-olah dokter yang membela wanita, pada faktanya jauh tidak seperti itu. Betul, tapi dokter yakin di sini Kapolres Jakarta Selatan Pak Ade tidak tahu menau bagaimana oknum dari Polres Jakarta Selatan yang bermain di bawahnya. Sama seperti kemarin yang dokter lihat dari Bapak Kapolres Palembang, beliau cukup kaget, cukup shock karena ternyata beliau tidak tahu menau soal kasus dari Pak Afrizal. Seperti itu. Sama dokter lihat juga ini kasus yang terjadi di Jakarta Selatan, Pak Ade juga tidak tahu. Tapi yang dokter sesalkan kenapa harus terjadi di Jakarta Selatan. Ingat seperti kasus yang dulu pemerasan, dugaan pemerasan 20 miliar. Sampai yang namanya Kasat Reskrim kalau nggak salah Pak Bintoro pun dilepas. Itu pun terjadi di Jakarta Selatan. Jadi untuk Pak Ade, dokter mohon untuk benar-benar memberikan atensi kepada anak buah Bapak. Karena diduga ini ada sesuatu di dalamnya. Seperti itu.